ekstrak dulu. Kalau enggak nanti nggak muncul di filvisnya kalau tidak. Dilihat ya, kan udah dibagi tuh per petaknya, jangan sampai salah. Soalnya kalau salah nanti bolong deh. Udah, oh sorry Mbak. Oh iya. Apa? Datang ada Mbak. Datanya udah masing-masing di grup dan lu kok nggak baca kirim bubble ya aku ya. Terus buat petanya masing-masing udah dibagi ya, jadi nggak boleh sama juga tiap rapikan. Peta untuk petanya. Dicek. Jadi sudah. Apa ya? Aku data peluru. Data peluru. Telu. Iya Kak, kita dua. Kita dua. Oh, datanya. Drive-nya dua. Enggak pakai yang akhir. Oh iya iya. Pakai yang masing-masing kok askir aja. Masing-masing kita ya. Percaya deh ya Allah. Bisa. Pakai data yang teknik sampling SHP itu. Oke. Itu di download aja nggak apa-apa nanti. Kayaknya enggak ada sih. Lama kali lah Kak. Sebentar. Mbak lagi lah. Bisa dimulai belum? Diekstrak dulu. Ini kan enggak ada ya? Aku kok aku anak gambar. Gas. Udah belum? Udah ada 3 ikat itu. Aku mulai ya. Ini pertama data yang teknik sampling tadi dibukain kan ada KDTK BH getas sama ngandong, tapi kita kan pakai getas, jadi yang getas yang SHP ini langsung aja di-drag ke regisnya. Wes, ngeri. Didragin. Udah? Lanjut, ininya diklik 2 kali layarnya ini, atau kita bisa pakai ini aja. Terus labels. Kalau enggak klik 2 kali aja bisa kok. Kanan bisa, terus property, habis itu pilih yang label, terus pilih ya single label. Terus habis itu ininya petak. Biar apa? Biar munculin. Oke. Kalau udah di play Kak. Iya oke. Di oke juga nggak apa-apa. Terus kalau udah langsung open atribut tabel di sini. Diklik kanan juga bisa ya di sini. Terus habis itu open atribut tabel. Udah. Ininya pencet yang ini. Apa sih? Select feature using an expression. Terus habis itu ininya pilih yang fields and
and value, terus habis itu Fields and value. terus habis itu pilih yang BH, BH BH itu pada bagian hutan. Terus habis itu ininya sama dengan, terus habis itu ini all unique Sama dengan sama dengan, terus habis itu all unique, Pendet yang all unique. Tas. terus habis itu getas. Udah, Unik. unique di kanan, bagian kanan. Bawah value. Yuk. Cerdas atau Udah, ya mau balik mana ayo enggak? ayo masih ada 4 peta lagi loh. Terus habis itu N, Dan English. terus habis itu kita pilih peta. Nih yang di sini, yang di field and value, ini diklik aja kayak. Sudah. Terus habis itu sama dengan lagi. Lanjut all unique lagi. Sudah. titik merahnya itu apa mbak? Peta terus Udah, terus habis itu ini kita pilih sesuai sama peta yang kalian dapetin. Yang apa mbak? Yang di grup. Ya yang di grup Iya, SC. SRS ini, SRS dulu. SLS. SRS. S. SRS. Dua-dua. Simple Random Sampling. Dua-dua. Kalau yang cemara yang gambar biru. Ya. Nah, aku pakai yang 35. Jadi langsung diklik aja 35. Terus ini belum ada petiknya, jadi ditambahin petik dulu di Petik satu kan? Apa di satu? Iya, terus Jadi kan sama dengan all unique kan? Terus petik satu atau apostrof, terus tulis peta SRS kalian yang sudah dibagi, terus apostrof lagi. Iya, sama dengan dulu. Terus di all unique kan muncul. Habis itu di apostrof kalian tulis apostrof. Apostrof itu apa? Koma atas satu. Terus pilih peta yang didapat dari kalian. Kan udah dibagi. Yang SRS ya. Kak itu semuanya 35 itu petiknya itu deketan apa ada? Deketan, nggak usah spasi. Oh enggak usah spasi. Pokoknya sampai warnanya tuh hijau muda. Tadi kan sebelumnya merah kan? Udah. Oke. Habis itu select picture ini. Mana? Ini yang Iya. bawah. Ya. Di sini udah kan? Terus habis itu bisa dilihat di sini itu warnanya kuning. Ini dihapus aja. Terus habis itu ini kan warnanya kuning kan di sini. Yang peta yang aku pilih. Sebenarnya aku pilih 35 itu warnanya kuning kan? Mana? Berarti peta yang dikalikan juga di select. Di select feature dulu. Iya, pencet select picture sampai warnanya itu kuning. Udah? Belum. Sekarang apa kak? Sekarang kita pilih ini. Ini yang layernya KDTK BH Getas. Itu kita klik kanan. Terus habis itu pilih export. Terus habis itu save selected picture as. Terus habis itu ininya S3 save file. Bentar S. Nah, udah nggak usah diganti tuh. Beda kak. S3 save file. Ada. Sampai dia apostrof satu, peta berapa?
Yang pas awal pertama kayak gini. Iya, Itu kan pertama. iya buat yang setelah peta. Reset file udah belum? Udah. Terus habis itu ini bagian file name itu pencet yang browse nih. Yang titik 3 itu loh. Terus habis itu kalian pilih tempat yang bakal kalian simpen. Nah di sini aku saya buat folder lagi. Terus habis itu ini terserah kalian ya. Namanya Mbak, bebas. Namanya bebas aja, tapi aku di sini pakai petak 35. Jadi nama petak kalian aja. Petak 35. Kalau udah langsung aja di save. Udah belum? Tipe S-tipenya tadi S3 itu kan kan? S3. Best reset file. Sampai salah. Udah belum? Sudah. Lanjut, buat bagian CFS kita pilih yang 49S WGS 84 UTM Zone 49S. Yang mana? Coba dipilih gitu Kak. Itu yang Sama aja WGS itu. Oh, yang IPS. Nah, ini juga sama aja. Jadi Yang baru coba apa yang IPS? yang 49S ya nanti. itu dapat dua. Just John. Udah? Bang, ini Bang. Oh, Bang. Udah belum? Lanjut, pencet oke. Oke. Nah, kalau udah pencet oke, ini nanti yang HDDK Biha Getas itu bisa di-uncheck aja. Kayak gini nanti. Lucu banget. Iya lucu. Sabar. Sudah? Di-uncheck aja. Tabel. Nih kan Antelius. Lanjut nggak? Lanjut. Lihat dulu. Lihat dulu. Terus EN ya. Karena tadi kamu di sini Kak. Nah, iya. Aku lanjut ya. Mana gini? Itu hari ini gini. Nah, jadi ini langsung aja kita klik kanan lagi, terus properties. Atau kalian klik 2 kali juga bisa. Terus habis itu pencet label, terus single label. Terus ininya dipilih anak petak. Kalau sudah, ini langsung di oke aja. Di apply, di oke. Udah. Nanti muncul anak petak yang ada di petak itu. Mbak peta. Ya, tiga. Saya gambarin. Kayak apa sama sih? Ini coba gantian aku belum. Kenapa sih kayak itu? Kenapa? Burung. Ya. Ini dia tiga. Sudah belum? Apa? Gak apa-apa kalau gak apa-apa ya. Ini yang muncul harusnya kan ini. Udah belum? Ayo lanjut ya. Lanjut, kalian buka Excel. Excel. Ya, untuk aplikasi Excel. Olah. Untuk kalian dibuka. Udah kan? Sabar. Yuk. Lanjut ya.
Nah, di sini kita pakai sesuai di PPT tadi, IS-nya itu berapa tadi? 2,5. 5,6%. Nah, ditulis aja 5, terus habis itu buat LPU-nya. Lebar PU-nya tadi, luas PU-nya tadi kan 0,1 hektar. Jadi 0,1 di sini. Terus Terus luas PU-nya 0,1 hektar. Terus udah belum? Sampai luas PU. Belum, jangan dulu bentar. Iya, LPU sampai LPU. LPU ya. PH sama dengan petak. Terus buat luas populasi. Luas populasi terwakili itu rumusnya tadi Si N. N-nya setengah. LPU Mending diberikan dibagi sama IS. Terus habis itu dikali 100. Gimana? Tadi Kak. Buka luas PU dibagi sama IS. Terus habis itu dikali sama 100. Ini pakai kurung apa enggak juga sama aja kok. Udah. Lanjut di sini kita buka lagi QGIS-nya. QGIS-nya dibuka, terus habis itu kita pencet yang open attribute tabel yang bagian petak 35 ini. Kalian pencet dulu layarnya, terus habis itu pencet open attribute tabel. Nah, di sini kan ada luasnya. Jadi ini tinggal kalian copy aja, wait, gini aja dibagi. Gimana caranya? Oh, dibagi layar belakang. Nah, ini misalnya petak 35A. Multitasking. Ini petak 35B. Muncul ada kok luasnya ini di bagian paling kanan. Terus habis itu ini langsung kalian copy aja. Ctrl C, terus ada. Di luas. Di open attribute yang kedua. pas paste ini titiknya dibagi diperhatiin ya, kalian pakai titik apa koma. Ini kan 12.420. Terus habis itu yang ini, yang B ini juga di copy aja. Jadi menyesuaikan sama anak petak yang kalian punya. Kalau satu ya berarti satu. Iya, kalau misalnya ada 4 berarti ya 4. Sudah? PH sama dengan petak N. N-nya nggak Terus habis itu kalian langsung Kalau enggak usah panjang-panjang. petak N. habis itu luasnya. Nggak usah pakai sama dengan. Ini kalian tambahin aja semuanya, bisa pakai sum juga. Mikronya udah masuk di situ. Itu ditulis luas PU-nya ya. Pokoknya ada kertasnya ya. Oh iya, kertasnya di PH. Jadi tujuannya itu buat mengetahui luas total dari petak yang kalian punya. Nah, di sini kalau udah lanjut ke jumlah PU. Nah, jumlah PU ini caranya itu luas sesungguhnya dibagi sama luas populasi terwakili. Jadi luas sesungguhnya itu luas total petak yang udah kalian ukur tadi, terus habis itu dibagi sama luas populasi terwakili yang udah kalian hitung. Semuanya juga dapatnya 2 kok luas populasinya. Sama dengan luas sesungguhnya yang udah kalian jumlahin tadi ya, seluruh anak petaknya, terus dibagi sama luas populasi terwakili.
Lanjut. Ini di sini. Ya, ini lagi dia. Nah, di sini langsung aja kalian buletin. Kalau koma itu langsung dibuletin aja di Excel di sini. Ini bisa dikurangin nolnya nih, bagian ini. Terus di sini aku dapat 14 untuk jumlah PU-nya. Terus buat R di lapangan ini kita rumusnya sama dengan SQRT Sama dengar IRT buka kurung 1000 Ingat ya, 1000 nolnya 3. Kalau tiba-tiba salah perhitungan apa? terus dibagi PI terus habis itu tutup kurung buka kurung tutup kurung lagi. Udah, nanti hasilnya pasti 17,84. Iya. Sudah? Lanjut ya, kita buka QGIS-nya. Langsung pencet vektor. Terus habis itu research tools. Terus random point in polygons. Point in polygon. Sudah, lanjut. Terus habis itu diklik aja. Nah, buat input polygon layernya itu sesuai petak yang udah di ukur tadi, petak 35 kalau aku. Terus buat number of points-nya ini jumlah PU yang udah kalian hitung. Vektor, terus habis itu analisis. Mbak, vektor. Kak Leo. Yang jumlah PU itu dari Ini aku jumlah PU-nya itu ada 14, jadi aku tulis 14 aja di sini. Kalau udah, lanjut ininya di save di sini random points. 14 itu jumlah PU yang udah dihitung sebelumnya tadi di Excel. Nah, random points in polygon itu kita save-nya di sini. Terus habis itu save to file. Nah, di sini langsung aja di save di namanya terserah kalian. Di sini aku pakai nama SRS. Biar nanti Ini terserah aja. biar tidak gampang. Iya, boleh. SRS petak 35 kalau aku soalnya. tipenya tipe save-nya apa Kak? SHP. SHP, emang SHP. Oh, enggak punya aku enggak SHP file ya. Ada kok .shp. Ada, tinggal dipencet aja coba. Cari aja di sini. Oh, lah ya. Kalau udah langsung pencet save. Namanya apa? SRS beta Terus langsung di save aja. Terus langsung dipencet run. Udah, kalau udah langsung di close aja. Nah, di sini udah muncul peta apa ya? Peta ukur yang random gitu. Warnanya udah bisa dilihat belum? Nggak bisa tadi itu kayaknya mati satu tapi N-nya tuh nggak bisa nggak mau nggak mau gimana maksudnya?
Nggak mau hijau. Nggak warnanya biru. Tapi nggak masuk. Ini salah, ada merah-merahnya tuh, error. Besar. Tadi udah sama aja. Emang enggak. Petak, anak petak. Sama dengan. Jadi sama petak, dengan bebas. Petak. Tanya aja. Aku udah ketinggalan. Ini nggak sih? Mbak, tolong rumusnya nggak bisa dimasukin. Mbak Amin kalah. Aduh, ini depan. Ini kan BH, terus habis itu getas. Ini getas. Nah, terus habis itu baru N. Terus kalian pilih ini mana ya? Terus habis itu sama dengan lagi all unique. Nah, ini pilih petak yang sesuai kalian itu SRS kan. SRS dapat angka apa? Nah, udah. Terus habis itu select feature, udah, terus hilang aja. Terus habis itu langsung export. Kanan export, terus habis itu select feature. Bukan. Ya, selected feature. Habis itu ininya diganti jadi itu S3 save file. Ada kok ini. S3 save file. Atas. Terus ini file name-nya di browse. Nah, kamu mau pilih aja. Pak Cinta. Jadi terus ini yang 9S. Oh ya, ini udah 49S belum? Ini yang SPS atau yang WGS? Aku mau menutur. Aku nggak tahu nggak. Udah ini doang. Berarti udah kasih deh. Oke, terus ini habis udah. Terus habis itu mana? Aku ESD Di ini. Hah? Tadi tuh vektor ya? Apa? Anu juga dibuat ini nama ini simbol simbologi label ya single layer anak peta ininya habis itu di apa Di atas ini benar cuma dia masuk layar wes barui Pak SRS yang mana random points in polygon kan itu kan yang mana yang ini baru yang ini yang
yang gede, enggak yang iya. Dan yang selected kan? Iya, yang kecil. Ya. Terus buka Excel. Namanya apa? Ini sama IS ada ini sama lima 0,1 oke. Luas pop Aku lanjut ya, nanti kalian langsung lihat di tutorial videonya aja biar nggak kelamaan, ini masih banyak loh. ada kurung. Di sini kita langsung mencet yang layer ini, layer yang poin ini, yang SRS petak yang kalian dapat. Terus habis itu kalian pencet vektor, terus geoprocessing tools, lanjut pencet yang buffer. Nah, di sini itu bagian input layernya kita pilih SRS petak 35. Terus yang distance-nya ini disesuaikan sama perhitungan R di lapangan. Nah, ini kan aku 17,841 ini. Terus ya bisa di copy kok. Terus ini langsung aja di Berapa tadi? 17. Bentar Mbak, tak tulis mana Mbak? 841. 841 aja nggak apa-apa udah. Jangan Kak. Oh iya. Gak perlu sempurna guys. Petak 3. Udah ya, lanjut ya. 41. Lanjut bagian bawah. Yang bagian buffer ini di save aja. Save to file. Terus ininya ditulis buffer petak SLS petak 35 atau apa gitu, terserah kalian. Selanjutnya ini dipencet save. SHP file. SHP tetap. Kak, itunya juga ya. Bentar Kak. Ini nggak usah diganti-ganti udah. Tadi keganti ke senggol Kak. Ya. Ini encapnya apa tadi? Encapnya pilih yang round ya. Server peta Kalau udah, teman-teman. Terus kalau udah pencet run aja. Apa yang tadi? Langsung kita close. Nah, di sini kan kita bisa lihat kan ini. Terus habis itu kalian klik 2 kali atau properties. Terus habis itu ini dipilih simbologi. Lanjut yang ini diganti, pilih yang outline ini aja. Carang Outline black atau apa terserah, outline. mana Kak? Oh yang ada gambar-gambar. Ya aku kan ini. Di scroll. Klik kiri bawah. Lanjut, Apa tuh? kalian bisa lihat tutornya kok. Outline. Outline, ambil di outline. Lanjut, ini diklik OK. Bentar Kak. Apply. Kayak itu open
Udah ya. Kita lanjut ya. Ini kan udah jadi, di layouting aja berarti. Layoutingnya hukum aja. Template aja nggak apa-apa. Nggak usah masing-masing gitu. Di rest aja itu. Kalau berarti tinggal disimpan, filenya tinggal disimpan, save as, terus SRS. Habis itu kita lanjut ke Apanya kan? Project gimana Kak? ini langsung kalian layouting aja. Nah, pakai base mapnya bisa juga satelit. Tahu kan semuanya cara layouting? Bisa diajarin di SPDK. Udah ya. Ini langsung kalian save aja ini. Terus dinamain SRS. Kalian dapat satu data SRS. Iya, satu peta nanti jadinya. Yuk lanjut yuk. Udah ini nggak usah diikutin ya. Habis ini langsung kalian nonton tutornya aja soalnya kalian bakal ganti petak dan nanti lama makinan. Udah jam segini loh. Lanjut ya. Nah, di sini aku lanjut ke tutor USS. Jadi USS itu ada 3 peta nanti. Ya, pakai IS sama luas PU yang berbeda. Nah, di sini aku pakai petak yang sama kayak tadi, tapi kalian petaknya harus beda sesuai sama yang udah dibagiin. Nah, di sini kalian lakuin perhitungan dulu di Excel. Excelnya dibuka lagi, terus habis itu diganti sheet jadi USS. Nah, di sini ini kalian IS diisi 0,5%, terus habis itu LPU 0,02, terus habis itu JAJ-nya itu dihitung pakai rumus ini. Jadi, bentar. Nah, jadi di sini LPU-nya itu kan 0,02 hektar. Nah, ini dikonversi dulu jadi meter. Nah, meter. Nah, di sini kan kalau dikonversi 10.000 kan. Jadi B2 dikali 10.000 atau plus PU dikali 10.000. Nah, terus kalau udah buat JAJ-nya, Ada yang tahu JAJ apa? ya jarak antar jalur di lapangan itu rumusnya SQRT buka kurung, terus habis itu LPU dalam meter. LPU yang dalam meter tadi dibagi sama IS yang dalam persen. Terus habis itu kalau udah nanti hasilnya pasti 200. Terus kalau udah di sini JAJ itu misalnya kita kalau JAJ tadi itu kan JAJ lapangan JAJ peta itu rumusnya JAJ lapangan dibagi sama skala. Nah, ini sebenarnya nggak wajib juga kalian hitung karena di sini kita kan belum tahu skala yang dipakai. Jadi di sini misalnya skalanya itu 10.000. Nah, jadinya di sini JAJ-nya itu 0,02. Tuh, terus habis itu buat R lapangan itu SQRT buka kurung ini luas PU dalam meter terus dibagi sama pi. Nah,
Lanjut buat R di lapangan, di sini karena kita skalanya masih belum tahu, tergantung kalian juga. Di sini aku pakai 10.000. Tapi nanti yang dipakai itu cuma yang R di lapangan sama JAJ di lapangan yang buat beta ini. Nah, buat IS yang selanjutnya itu kalian sama kayak rumus sebelumnya. Yang pasti JAJ-nya itu 200 dan R di lapangan itu pasti segini ya hasilnya 11,2839. Buat yang 2,5% sama 0,1 tuh JAJ di lapangannya juga pasti 200 dan R di lapangannya 17,84124. Nah, kalau udah langsung dibuka QGIS-nya lagi. Nah, buat kan yang kita kan USS, nah kalian nyesuaiin pilih petanya kayak pas SRS tadi yang di select open attribute gitu-gitu, itu sama, cuma tinggal diganti petanya sesuaiin dengan apa yang dibagi. Oke? Terus kan udah dapat. Nah, lanjut ini petaknya menyesuaikan kalian. Di sini aku pakai petak yang sama. Nah, ini kita pencet processing, terus habis itu toolbox. Udah, nanti muncul di sini processing toolbox, terus habis itu kalian search aja create grid. Terus habis itu diklik aja 2 kali, terus habis itu di sini grid type-nya itu point, terus grid extend-nya ini kalian pencet yang set ini, terus habis itu calculate from layer, ini pilih petak masing-masing. Di sini aku pakai petak 35. Terus habis itu untuk horizontal spacing-nya itu 200. Ini menyesuaikan sama JAJ yang tadi. Tapi di sini kita pakai yang 200. Nah, horizontal spacing sama vertical spacing itu diisi 200. Terus yang grid CRS ini CRS-nya ini kalian pilih yang 49S. Terus habis itu untuk grid-nya di sini kita save. Terus habis itu save to file. Lanjut di sini kita kasih nama USS 35. Terus habis itu kita save aja. Terus lanjut di run. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, ini kan ada yang melebihi dari petak 35. Itu kita ilangin dengan pencet vektor, terus habis itu geoprocessing tools, terus pencet intersection. Terus di input layernya itu kita pilih USS 35 tadi yang udah kalian buat poin-poinnya. Terus buat overlay layernya itu petak yang buat USS ini petak 35 kalau aku. Terus di sini intersectionnya dipilih yang rows ini. Terus kita save to file. Nah, ini diganti aja namanya jadi USS. Terus habis itu langsung di save aja. Terus ini pencet render. Ya, terus habis itu di close. Nah, nanti yang ini yang USS sebelumnya tadi yang belum di intersection di uncheck terus aja. Nah, ini kan langsung titik-titik yang di luar petak ini langsung hilang gitu loh. Langsung muncul titik yang di dalam petak aja. Nah, selanjutnya kita buffer lagi. Nah, di sini pakai vektor, terus habis itu geoprocessing tools, buffer, terus yang intersection ini dipilih layernya intersection USS, terus distance-nya sesuai sama perhitungan jari-jarinya tadi. Nah, di sini misalnya aku buat yang 2,5%, IS-nya 2,5% dan LPU-nya 0,1 hektar. Di sini kan R di lapangannya 17,84124. Nah, ini kalian copy aja atau mau tulis manual juga boleh. Terus tulisannya diganti.
Terus ininya encap stylenya itu round, dan stylenya juga round, nggak usah diganti lagi. Terus habis itu di save aja di bagian buffer. Terus ini save to file. Nah di sini diganti buffer USS. Terus lanjut di save aja. Ini SHP ya. Save terus habis itu di run. Terus kalau udah, ini lanjut di properties lagi. Diklik 2 kali, terus habis itu simbology. Terus di sini langsung ganti outline aja. Terus lanjut di oke. Nah, udah jadi. Terus nanti kalian tinggal layouting lagi aja. Ya. Ya. BTW setiap layout itu dimasukin sungai Sama jalan. Ya menyesuaikan aja. Yang penting ininya lah. Yang penting petanya ini aja. Terus kalau udah kita lanjut ke ini nanti di judulnya ditulis ya USS IS 2,5% sama LPU 0,1 hektar. Nah nanti kan ada USS yang lain juga. Paham nggak? Nanti ada. Nah lanjut kita ke tutor. Nah lanjut ke LPS. Di sini. Nah kalian ini kan kalian ganti file lagi. Terus habis itu kalian hitung dulu. Buka Excel lagi. Terus habis itu buat file LPS, terus habis itu di sininya 2,5% GS-nya, terus LPU-nya 0,1 hektar, terus habis itu JAJ-nya 100 udah ada di PPT ini. Terus ini LPU-nya diganti ke meter. Terus buat jarak antar PU-nya rumusnya kayak gini. Nanti pokoknya hasilnya sama semua sih. Iya. Nah, terus habis itu ini rumusnya kayak gini. Terus buat JAJ-nya rumusnya kayak gini. Ini sebenarnya JAJ peta sama JAPU peta itu menyesuaikan sama skalanya. Tapi ya yang dipakai juga yang lapangan kok. Terus buat yang R lapangan rumusnya kayak gini. Ya, terus habis itu buat R peta juga kayak gini. Terus habis itu kalau udah dihitung kita lanjut buka QGIS-nya. Terus pencet processing, pencet toolbox. Oh ya ini kalian ganti petak ya ini ceritanya. Tapi di sini aku tetap pakai petak 35. Terus di sini kalian cari create grid sama kayak tadi. Terus di sini kalian pilih grid type-nya itu line. Kalau yang sebelumnya itu kan koin, terus perhatiin ya ini line. Terus habis itu grid externnya ini diganti calculate from layer. Terus habis itu ini petak yang sesuai sama yang kalian tadi, yang kalian dapat lah. Di sini aku pakai petak 35. Terus habis itu buat horizontal spacing-nya 100. Tadi kan sesuai data yang ada di Excel tadi. Di sini kalian juga sama kok dapat 100 semua. Vertical spacing-nya sama horizontal spacing-nya itu 100. Terus di sini grid CRS-nya diganti lagi jadi yang 49S. Terus tinggal di save aja satu file. Terus itu LSS petak 35. Habis itu kalian save. Ini SHP juga, lanjut di save. Terus ini lanjut di pencet run aja. Nah, kalau udah, ini bakal muncul kayak gini. Terus ini kan juga di luar petak. Nah, Masya Allah. Ya.
filter, terus geoprocessing, intersection. Terus yang ini itu kalian ganti LPS petak 35, overlay-nya itu diganti petak 35, terus intersection-nya di save file, terus ini intersection petak 35. Save aspeknya juga SHP ya. Terus habis itu ini di save aja, terus ini run. Terus yang ini LPS petak 35-nya yang sebelum di intersection itu di unchecklist. Nah, jadinya kayak gini. Terus habis itu ini tadi LPS itu kalau kalian sadar itu dari arah utara ke selatan. Jadi kalau utara ke selatan yang horizontalnya dihapus dong otomatis. Caranya itu kalian pencet yang ini, select yang ini select feature by area or single click, ini dipencet, diklik, terus habis itu kalian pencet control, sambil pencet control itu diklik yang horizontal ini. Oh ya, klik tool editing dulu, yang pensil ini, terus habis itu ini dipencet aja. Oh ya, sebelumnya layarnya diganti ke intersection dulu ya, intersection petak 35 atau intersection petak kalian. Terus habis itu ini diklik ini kontrol, terus habis itu kalian klik yang horizontal ini. Nah ini kan warnanya kuning kan jadinya. Terus habis itu ini dipencet lagi satu-satu. Ini terus kontrol dan lagi. Pokoknya setiap kalian klik ininya apa garisnya itu pencet kontrol. Sambil pencet kontrol aja terus aja ini. Terus habis itu kalau udah pencet yang tool editing tadi yang pensil ini. Terus yang ini dipencet ada gambar tong sampah di sini, kalian klik aja dengan delete. Terus habis itu delete picture. Oke, terus habis itu kalau udah jadi di sini tinggal garis yang vertikal aja. Pensilnya udah dimatiin, terus habis itu di save. Terus itu ini pencet favorite lagi. Terus kalau udah ini grid type-nya itu point. Terus grid externnya itu pencet yang petak 35. Terus yang ini horizontal spacing-nya sama vertical spacing-nya ini sama kayak perhitungan 100. Terus yang ini grid CRS-nya diganti sama kayak sebelumnya 49S. Terus yang ini kita save aja. Terus file name-nya diganti LPS point petak 35. Terus astepnya itu save astepnya tetap SHP, save, terus run aja, terus close. Terus yang ini kan titiknya juga di luar dari peta. Terus kita intersection lagi, geoprocessing, intersection. Terus ini petak 35. Input layarnya itu poin yang tadi, LPS point tadi. Terus habis itu overlay layernya itu petak 35. Terus intersectionnya di save di file. Terus habis itu filenya itu intersection point. Ini menyesuaikan kalian juga mau namain apa, terus aja, terus di run. Terus habis itu yang LPS point sebelumnya yang sebelum di intersection bisa di unchecklist.
Nah, di sini kan udah kayak gini. Nah, ini bisa yang intersection point LPS tadi itu di vektor dulu. Vektor, terus satu preprocessing, buffer, terus di sini pilih yang intersection point LBS. Terus buat distance-nya itu sesuai sama perhitungan yang ada di Excel tadi. Di sini kan 17,84154. Jadi copy aja atau mau kalian tulis manual juga boleh. Ini kalian bangun bagian buffernya itu di save aja satu file. Terus juga buffer LPS. Nah, terus aja langsung di save aja. Terus nah, kalau udah ini kalian buat ke properties, terus habis itu pilih simbologi, terus diganti ke yang ini jadi outline lagi. Oke, nah ini kan jadi kayak gini hasilnya 17,8 tadi. Terus kalau udah ininya bisa di ini bisa ganti ini ya. Ini di simbologi lagi, terus habis itu di bagian ini bisa kalian ganti yang dot gitu lah ya base gitu. Terserah juga warnanya apa, oke. Nah jadinya kayak gini, terus bisa langsung kalian masukin Google Satelit, terus habis itu masukin jalan sama masukin sungai gitu. Terus habis itu tinggal di layout doang. Lanjut ke yang terakhir CSS. Nah lanjut buat ganti ke metode selanjutnya itu kita ganti petak lagi sesuai sama yang udah dibagi sebelumnya. Di sini aku pakai petak 35 lagi. Nah, di sini itu langsung pencet lagi processing tadi, terus habis itu toolbox, terus habis itu create grid. Kalau udah, ini pilih grid type-nya itu line, terus yang ini, oh iya, ini dihitung dulu ya teman-teman. Buka Excel-nya, hitung CSS. Di sini juga pasti sama semua juga. 1/10.000 yang di 1/10.000 skala petaknya, terus habis itu IS-nya 10%, lebar jalurnya 20 meter, terus habis itu JAJ lapangannya ini rumusnya kayak gini. Terus buat JAJ petanya ini sesuai sama skala petanya di sini. Terus kalau udah kita lanjut ke ini yang bagian QGIS lagi. Nah, yang horizontal spacing sama vertical spacing tadi. Oh ya, di sini pakai JAJ di lapangan ini kan 200. Nah, jadi di sini kalian ini terus itu horizontal spacing sama vertical spacingnya itu 200. Menyesuaikan sama JAJ-nya. Nah, kalau udah di CRS-nya diganti sama yang 49S tadi. Terus bagian grid itu buat save to file. Nah, kalau udah diganti namanya sesuai terserah kalian aja mau apa. Ini aku pakai CSS. Terus habis itu SHP juga tab save-nya, terus habis itu langsung di save aja. Terus ini pencet run. Oh ya, ini grid extend-nya ini ya sama kayak tadi petak yang dipakai kalian. Terus ini run aja, udah di close. Terus nah ini juga ada kayak tadi di luar petak, jadi kalian intersection aja kayak sebelumnya. Bioprocessing tools, terus habis itu intersection, terus di sini input layernya itu CSS tadi, terus habis itu overlay layernya itu petak 35, terus intersectionnya ini kalian pilih save to file, terus intersection bebas aja kalian mau apa, aku pakai nama intersection CSS, terus SHP juga, terus save, terus ini di run, terus habis itu di sini bisa dilihat. Nah, ini kan ganti juga.
Jadi warnanya kalian ganti this aja biar bersihin. Terus habis itu yang ini kalian pilih. Oh ya, tadi kan di CSS sebelumnya juga utara ke selatan. Jadi yang horizontal itu dihapus kayak sebelumnya. Nah, pencet ini yang mana? Yang tadi yang select picture ini. Terus habis itu kalian pencet kontrol, dipilih horizontal, dipilih. Kalau udah pencet toggle editing, lanjut ininya di delete, select yang tong sampah ini tinggal delete aja. Udah. Terus kalau udah ininya bisa dimatiin toggle editingnya. Ini tinggal di buffer aja. Ini klik layarnya, terus hasil vektor, pencet Go Processing Tools, terus buffer, terus intersection. Ini pilih yang intersection tadi, intersection CSS, terus hasil distance-nya sesuai sama yang perhitungan. Distance-nya itu 20 kan lebar jalurnya. Terus di sini ganti 20. Terus yang ini buffernya diganti di save lagi, save to file. Lanjut ini buffer CSS. Save. Oh ya, file type-nya juga SHP, terus ini jalan aja. Terus ininya bisa diganti outline. Di simbologi lagi, bagian buffer CSS, terus di outline. Oke. Nah, ini hasilnya kayak gini. Bisa kalian masukin ke satelitnya lagi, masukin jalannya lagi, sama masukin sungainya. Itu kalian udah paham kan, di SPDK juga udah ada. Terus tinggal di layout aja deh. Ya udah ya teman-teman. Oh ya, ini yang bulat-bulat ini tuh nggak apa-apa, nggak usah diperhatiin, bukan apa-apa juga. Jadi yang penting tuh ini jalurnya ini, jalur-jalur yang buat diinkan nanti. Ini kan untuk buat petanya udah selesai. Buat layouting, menurut kalian dari kalian sendiri aman nggak? Berarti datanya, terus sungai, sama jalan. Basementnya juga pakai Google Satelit aja. Persis ya? Aku ngirim template ke teman-teman tuh. Oh ya. Sejujurnya sama kan, yang penting ada judul, terus sistem proyeksi, legenda kan sama atau kayak SPDK. Terus kalau kalian kan biasanya buat satu terus dibuat template toh. Nah, jangan lupa diganti sesuai peta sama metodenya pakai apa, dan juga intensitas sampelnya berapa. Itu buat sumber datanya ini sih udah benar. Terus insightnya sama aja. Kalau mau di kotak full merah juga nggak apa-apa. Dan nanti PPT-nya di share deh.
Sebelum ditutup ada yang mau ditanyain? Jam 5:15. Udah. Ya nanti kalau masih ada yang ditanyakan, PC siapa PC-nya? Ada yang ditanyain boleh tanya aja, tapi ya tetap lihat jam ya guys. Tapi kan tadi sambil Nah, semoga besok pas ngerjain datanya kalian juga nggak bingung-bingung banget, soalnya kan amin. Ya kan udah pernah juga. Terus aku harap nanti cara-caranya itu kalian beneran hafalin, soalnya jadi bekal kalian di POSDA besok. Oke, karena udah nih acara hari ini, mari kita tutup dengan membaca dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Biar kata cukup untuk berdoa. Jangan lupa setiap Jumat Tes. tes. Siapa yang kemarin nggak ngerjain? Ya itu cerita kalian. Oke, hati-hati pulangnya. Udah nggak sih? kayaknya aku samperin dia. Oke, thank you guys. Buat Cemara H+2 jangan lupa kirim Excel perhitungan. Cuma tadi tuh Mbak, oh semuanya ya? Iya semuanya.